Halo semuanya, setelah tadi kalian telah mengenal basic atau dasar dari tenses itu sendiri, maka pada video ini aku akan menjabarkan satu demi satu ya, penggunaannya itu seperti apa. Tetapi nggak sampai 16 tenses, aku di sini hanya menjelaskan 8 tenses yang sering digunakan di tipikal-tipikal soal. Oke? Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita lanjut. Nah, yang pertama, ada simple present tense. Rumusnya ya jelas subject verb one. Penggunaannya kalian sudah tahu, menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini dan rutin gitu ya. Time signal kalian bisa lihat sendiri, di situ aku sudah menuliskan dengan lengkap. Contohnya ada we agree with the speaker's opinion atau she is so beautiful. Mungkin di sini maksudnya kebenaran umum ya, dia itu cantik banget. Oke, lanjut. Nah, ada present continuous tense. Rumusnya subject plus to be-nya pakai is mr, terus plus present participle atau verb in. Penggunaannya membicarakan aksi yang sedang berlangsung sekarang. Ya kan, kalian bisa lihat sekarangnya pakai present, sedang berlangsungnya pakai continuous. Maka dari itu kalian harus paham basic tadi yang aku sudah jelaskan pada video sebelumnya. Atau rencana di masa depan, but in shorter time. Kalau future, masa depan agak lama. Jadi kalau ada rencana di masa depan, tapi kalau waktu-waktunya ini deket-deket banget nih, nah ini pakai present continuous tense. Time cycle-nya aku sudah menuliskan di situ, ada now, right now. Contohnya, I'm driving a car to Bandung now. Saya sudah menyetir mobil ke Bandung sekarang. Terus contoh kedua, the bus are arriving in an hour. Bus tersebut tiba dalam 1 jam. Oke, lanjut. Kemudian ada jenis present perfect tense. Ini jelas ya. Rumusnya subject plus have or has plus past participle or verb 3. Penggunaannya mengungkapkan atau aktivitas atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu atau masih berlanjut sampai sekarang gitu ya. Atau masa sekarang lebih ke efeknya, contohnya ngecat 2 jam lalu sekarang masih basah. Ya kayak gitulah intinya. Sudah terjadi di masa lalu tetapi memberikan efek sampai sekarang. Itu penggunaannya perfect tense. Time cycle-nya kalian bisa lihat sendiri di situ. Aku sudah menuliskan dengan jelas. Contohnya, I've read this book, atau bacanya panjangnya I have read this book. Saya sudah membaca buku ini gitu kan. Jadi membaca bukunya sudah di masa lalu, tetapi kan efek dari membacanya nih sampai sekarang. Nah gitu, kayak gitu ya. Terus ada lagi I have lived in Cilegon for 3 months. Saya telah tinggal di Cilegon selama 3 bulan. Oke, kita lanjut. Terus ada present perfect continuous tense. Ini rumusnya subject plus have or has plus been plus present or participle or verb in. Penggunaannya ya mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Ya intinya kejadian itu terjadi di masa lalu, memberikan efek sampai sekarang, tetapi masih berlangsung. Agak ribet ya, tapi kayak gitu. Time cycle-nya itu sudah aku jelaskan. Contohnya, the toddlers have been playing a ball for an hour. Balita-balita itu telah bermain bola selama 1 jam. Jadi penggunaannya kalau present perfect continuous ini ada time cycle-nya. Kayak for an hour, kalian bisa lihat ya di contoh kalimat. Atau since they have been removing, kayak for, kayak since, itu pakai present perfect continuous tense. Oke, kita lanjut. Terus ada simple past tense. Ini gampang banget ya. Rumusnya subject plus verb 2. Penggunaannya menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lalu. Time cycle-nya kalian bisa lihat sendiri. Contohnya, the party started at 10 a.m. Pesta dimulai jam 10 pagi. Kayak gitu. Terus ada juga past continuous tense. Rumusnya subject plus was were plus present participle or verb in. Penggunaannya mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau gitu ya.
Contohnya, the team was playing basketball all day yesterday gitu. Jadi penandanya kenapa dia bisa past continuous, yesterday-nya itu kan kemarin. Terus yesterday sendiri itu menunjukkan kayak suatu specific time. Makanya penggunaannya past continuous. Oke, kita lanjut. Terus ada past perfect tense. Rumusnya subject plus had plus past participle or verb 3. Penggunaannya menyatakan bahwa suatu aksi telah terjadi selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Ya, gampangannya kalian mengartikannya kejadian ini sebelum simple past. Nah, kayak gitu ya. Sebelum di masa lalu. Berarti makanya pakai past perfect tense. Dan sampelnya aku sudah menuliskan di situ, kayak gitu. Contohnya, when he came last night, the cake had run out. Ya kan, kalian bisa lihat di situ ada came, he came last night, itu termasuk simple past. Terus nanti kalimat selanjutnya itu pakai past perfect tense, kayak the cake had run out, kayak gitu ya. Oke, di sini ada simple future tense. Ada dua ya, ada subject will atau subject to be, itu is MR plus going to plus bar infinitive. Kalau will itu penggunaannya untuk sesuatu yang spontan atau durasi jangka pendek, sementara kalau be going to bar infinitive itu sesuatu yang terencana gitu. Contohnya kayak gimana? Di situ aku sudah menuliskan you will win the game. Gak terencana kan? Kayak spontan aja gitu. Kamu akan memenangkan game itu. Beda dengan kalimat yang kedua. I'm going to meet him tomorrow. Aku sudah merencanakan nih bahwa aku akan bertemu dia besok. Kayak gitu ya. Oke? Oke, itulah penjelasan 8 dari 16 tenses yang sering keluar di soal-soal typical tenses. Nanti di part selanjutnya aku akan menjelaskan beberapa contoh soalnya. Oke.